Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Setiawan, mahasiswa Universitas PGRI Yogyakarta, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dengan nomor pokok mahasiswa 19144600256, kelas A719. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari kegiatan PLP 1 atau pengenalan lingkungan persekolahan 1, di mana karena adanya pandemi COVID-19, maka kegiatan PLP diadakan dengan mahasiswa memilih sendiri sekolah yang akan diobservasi. Kemudian saya memilih Sekolah Dasar Negeri Punukan yang berada di Kulon Progo, tepatnya di Dusun Beji, Kecamatan Wates. Kegiatan observasi yang saya lakukan di SD Negeri Punukan selama 5 hari, dimulai dari tanggal 19 sampai tanggal 26 April 2021. Di situ saya mengobservasi dan mempelajari dasar-dasar pendidikan, mulai dari visi misi sekolah, tujuan sekolah, kultur sekolah, struktur organisasi, peraturan dan tata tertib sekolah, kegiatan seremonial, kegiatan rutin ekstrakurikuler, kemudian praktik pembiasaan positif di sekolah. Sedikit gambaran mengenai SD Negeri Punukan. SD Negeri Punukan didirikan pada tahun 1973, awalnya bernama SD Baru Beji. Di atas tanah seluas 1.500 meter, SD ini berdiri. Kemudian pada tahun pelajaran 1973-1974, sekolah ini baru memiliki satu kelas dengan jumlah siswa waktu itu sebanyak 21 orang anak. Lalu dalam perjalanannya, sekolah ini melakukan pergantian nama dari SD Baru Beji ke SD Punukan pada tahun 1975. Di SD Negeri Punukan saat ini memiliki siswa berjumlah 119 siswa, terdiri dari 66 siswa laki-laki dan 53 siswi perempuan. Di SD Negeri Punukan dipimpin oleh Kepala Sekolah Bapak Gunardi SPD MPD dan memiliki tenaga kependidikan berjumlah 8 tenaga pendidik, 7 orang tenaga tetap dan 1 orang tenaga tidak tetap, serta 2 orang sebagai operator sekolah dan penjaga sekolah. Kemudian sarana dan prasarana yang ada di SD Negeri Punukan yaitu terdiri dari 13 ruangan. Ruangan tersebut dimanfaatkan untuk ruang kelas sebanyak 6 buah, perpustakaan 1 buah, lab komputer 1 buah, UKS 1 buah, dapur 1 buah, ruang kepala sekolah 1 buah, dan 1 buah ruang kantor. Terdapat juga WC, musola, lapangan, dan tempat parkir yang lumayan luas. Langsung saja saya akan memberikan hasil observasi mengenai 6 aspek yang sudah dirumuskan untuk dijabarkan, yaitu yang pertama, kultur sekolah. Untuk kultur sekolah di SD Negeri Punukan, sebelum adanya COVID-19, SD Negeri Punukan ini menekankan pendidikan karakter dan menerapkan kedisiplinan dalam berbagai hal. Misalnya, sebelum memasuki kelas, para siswa berbaris untuk bersalaman dengan guru, membungkuk jika berjalan di depan orang yang lebih tua, sopan santun terhadap guru, karyawan sekolah, dan sesama teman, berdoa sebelum proses pembelajaran dimulai, melaksanakan tadarus, melaksanakan literasi selama 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, kemudian menggunakan pakaian yang bersih dan rapi,
Untuk seragam yang digunakan, setiap Senin dan Selasa menggunakan seragam merah putih lengkap. Setiap Rabu dan Kamis menggunakan seragam identitas sekolah. Hari Jumat dan Sabtu menggunakan seragam pramuka. Tetapi karena adanya pandemi, SD Negeri Punuan menerapkan kebiasaan mencuci tangan sebelum memasuki ruang kelas, mengecek suhu badan, jaga jarak saat di dalam kelas, memakai masker, dan siswa mengikuti pelajaran harus tetap memakai seragam sesuai hari. Setelah itu memfoto dirinya untuk sebagai absensi. Kemudian yang kedua, struktur organisasi dan tata kelola sekolah. Di SD Negeri Punuan, di sekolah ini dipimpin oleh kepala sekolah yang bernama Bapak Gunardi SPD MPD. Untuk organisasi sekolah terdapat guru, komite, serta pamong yang sudah tersusun rapi. Tata tertib sekolah. Untuk tata tertib sekolah, yaitu terdapat 15 tata tertib yang diwajibkan untuk siswa. Contohnya yaitu datang sekolah tepat waktu, harus selalu bersikap sopan, patuh, dan jujur, dan wajib menjaga nama baik sekolah. Terdapat juga larangan dan sanksi untuk siswa. Untuk contoh larangannya, yaitu misalnya tidak boleh datang terlambat, siswa tidak boleh merokok, dan siswa dilarang membawa senjata tajam. Lalu untuk contoh sanksinya, yaitu pertama, terdapat teguran langsung dari guru, tetapi sanksi yang terakhir dapat dikeluarkan dari sekolah. Untuk tata tertib guru, yaitu ada 21 tata tertib. Yang beberapa contohnya yaitu yang pertama, berpakaian atau berseragam rapi saat berada di sekolah. Guru diwajibkan hadir di sekolah 10 menit sebelum mengajar, menertibkan siswa saat belajar, dan sebagainya. Untuk keempat, yaitu kegiatan seremonial atau formal. Sebelum adanya COVID-19, kegiatan seremonial formal ini terdapat upacara bendera setiap hari Senin. Tidak hanya upacara bendera saja, tapi juga pada hari-hari besar lainnya. Setiap hari Jumat juga dilaksanakan senam angguk Kulon Progo, dan setiap kelas melakukan infak Jumat. Uang tersebut digunakan untuk memberi perlengkapan musola, dan setiap 2 minggu sekali melaksanakan kegiatan Jumat bersih. Untuk Jumat bersih, minggu pertama dilaksanakan oleh kelas 1, kelas 3, kelas 5, dan minggu kedua dilaksanakan oleh kelas 2, kelas 4, dan kelas 5, kelas 6. Kemudian yang kelima, kegiatan rutin kurikuler dan ekstrakurikuler. Sebelum adanya pandemi COVID-19, terdapat banyak ekstrakurikuler, yaitu pramuka, membatik, sepak bola, melukis, menari, drum band, dan TPA. Kegiatan ekstrakurikuler menari, melukis, sepak bola diikuti oleh kelas 1, 2, dan 3. Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler pramuka diwajibkan untuk semua anak kelas 4, 5, dan kelas 6. Kegiatan ekstrakurikuler membatik diikuti oleh kelas 3, 4, 5, 6, dan kegiatan drum band kelas 4 dan 5. Jadwal ekstrakurikuler drum band yaitu hari Rabu, untuk membatik hari Kamis, dan untuk hari Jumat yaitu ekstrakurikuler pramuka. Semua ekstrakurikuler diadakan setelah kegiatan pembelajaran selesai. Kemudian yang keenam, praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Pembiasaan positif yang dilakukan di SD Negeri Punuan sebelum adanya pandemi COVID, yaitu setiap hari siswa dibiasakan untuk melakukan kebiasaan positif, dimulai saat siswa datang dengan masuk ke kelas secara tertib dan tepat waktu sebelum guru datang. Masuk ke kelas dengan berbaris dan antri, kemudian
menyanyikan lagu Indonesia Raya dan berdoa secara bersama-sama, lalu dilanjutkan dengan kegiatan tadarus selama 15 menit. Dan di akhir kegiatan pembelajaran ditutup dengan menyanyikan lagu nasional dan berdoa. Namun dikarenakan ada pandemi COVID dan kegiatan belajar mengajar dilakukan daring, sehingga kegiatan pembiasan positif yang biasa dilakukan disesuaikan dengan keadaan peserta didik. Sekian presentasi hasil dari observasi dan pengamatan saya saat pengenalan persekolahan di SD Negeri Punukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.